Nah, jadi pada prinsipnya penyusunan dupak yang harus Bapak Ibu ajukan ini sudah ada di juknis penyusunan dupak yang kami susun tahun 2020. Ya, kalau belum Bapak Ibu miliki, nanti kami share lagi lah. Sebenarnya sudah ada di situ. Ini ringkasan dari juknis itu sendiri. Sehingga diharapkan juknis itu menjadi acuan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menyusun dupak ketika Bapak Ibu menyusulkan untuk karir ke depan, ya Pak ya. Sistematika ini ternyata di Jabar seakan-akan tidak berlaku karena ada opak, ya Pak ya. Tapi yang ingin saya ingatkan pada Bapak Ibu semuanya, pengusul itu adalah kepala sekolah. Itu yang ingin saya ingatkan. Itu sebabnya dalam dupak yang Bapak Ibu sampaikan kepada tim penilai harus ada surat pengantar dari kepala sekolah. Ya Pak ya, itu yang pertama. Jadi pengusul itu ada kepala sekolah. Kemana? Nah, kita ini kebetulan karena harusnya sih ke Sekretariat Penilai Provinsi Jawa Barat, tapi kalau kita ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat banyak sekali, ya, kurang lebih 20.000 guru, ya, maka kita memiliki kesempatan untuk mengelola sendiri. Nah, karena banyaknya pula kita punya KCD, kantor cabang dinas. Jadi kita bisa melalui kantor cabang dinas. Nah, dalam ini nanti Pak Lukman. Nah, Bapak sekalian, jadi ingin kami sampaikan bahwa kepada Bapak Ibu sekalian, dupak yang Bapak Ibu kirimkan kepada kami itu akan diverifikasi. Yang kami verifikasi itu bukti fisiknya. Walaupun Bapak Ibu sudah ikut di OPA. Jadi apa yang Bapak Ibu di OPA itu akan kami verifikasi, betul nggak ada bukti fisiknya, gitu ya. Makanya ketika webinar kemarin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kepada Bapak Ibu semuanya, sebaiknya ketika kita ikuti OVA itu bukti fisiknya sudah siap. Disiapkan dulu bukti fisiknya, baru kita ikut ke OVA. Karena banyak sekali kasus, dia sudah tulis dan judul, tanya judul hasil penelitiannya di OVA, tapi bukti fisiknya belum ada. Nah, sehingga maka itu pasti akan ditolak. Ya Bu ya. Jadi di luar itu karena tidak ada bukti fisik atau bukti fisiknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan SOP. Ya, jadi panitia bukan. Oke, nah kita akan coba saja langsung Pak ke sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dupak yang Bapak Ibu sampaikan ke Dinas Pendidikan melalui KCD itu hanya 2 berkas Pak. Berkas dupak beserta bukti fisiknya dan dokumen pegawaian. Apapun status Bapak Ibu, apakah pemula, apakah dikatakan dengan hak yang baru, ya. Itu Bapak sekalian. Apa saja isinya? Nah, itu Pak Bu ya. Di dupak itu hanya ada 4 isinya itu ya. Yang dimaksud dupak itu. Lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4 selesai. Lampiran 1 yaitu dupaknya sendiri. Rekapitulasi dokumen yang Bapak Ibu sampaikan kepada tim nilai ya, untuk diverifikasi yang dinyatakan dalam amplop kredit itu lampiran 1. Lampiran 2 ternyata merasakan kegiatan pembelajaran atau pembimbingan untuk teman-teman guru mata pelajaran dan guru kelas ya. Karena di SKP itu kelas ya. Nah, sementara yang teman-teman BK yaitu laporan kegiatan pembimbingan. Kemudian yang ketiga atau lampiran 3 itu surat pernyataan melakukan PKB. Yang tadi ada PD, ada publikasinya dan ada kalimat. Dan terakhir laporan atau lampiran 4 ya, pernyataan melaksanakan tugas dan tugas untuk penunjang. Nah, Bapak sekalian, jadi yang harus ditandatangani itu lampiran 1, 2, 3 selain surat pengantar. Ini semua ditandatangani oleh kepala sekolah sebagai pengusul. Jadi surat pengantar dari kepala sekolah itu dilampiri dengan lampiran 1 dupak, lampiran 2 tentang PBM, lampiran 3 tentang PKB, lampiran 4 pernyataan tentang data prosedur. Semuanya ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, Bapak semuanya itu akan menjadi angka kredit jika disertai dengan bukti fisiknya.
Ya, ini kuncinya di sini Bapak sekalian. Melimpah. Ya. Nah, kemudian yang lain itu dokumen pegawaian tadi sudah dibahas oleh Pak Maman, kita lewat saja. Nah, sekarang itu kan langkah yang harus kita lakukan ketika menyusun bukak itu, pertama kita harus memberikan bukti-bukti fisik. Saya kira ini tidak aneh, dokumen kepegawaian. Kemudian tadi SPTPM tadi, surat pernyataan Bapak Ibu melaksanakan kegiatan PBM, PKB, dan unsur penunjang. Nah, itu tadi Pak Bu, setelah bukti fisiknya lengkap, kita input ke OPA, itu ya, itu bedanya. Kalau di provinsi lain, ya setelah bukti fisiknya lengkap, ya pindahkan ke lampiran 1, gitu ya. Kalau kita tidak input di OPA, karena setelah selesai kita bisa pin out, gitu ya. Pin outnya lanjutkan ke Dukcapil. Gitu. Itu bedanya kita dengan provinsi lain. Karena di kita ada OPA. Nah, Pak kalau saya selama mau aja harus silakan Pak. Karena lampiran 1-nya itu sudah ada siap, sudah ada ya, tinggal dikopikan saja atau dipindah saja. Saya itu. Nah, tadi ada sedikit perdebatan, ada beberapa unsur ya. Tadi ada yang menjawab 2, ada yang menjelaskan 4. Jadi angka kredit 3 ini berasal dari 2 unsur, unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama minimal misalnya, minimal 9% dari angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan. Sedangkan unsur penunjang maksimal ini ya 10% dari angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan. Nah itu sebabnya tadi ada yang bertanya sebetulnya, angka kredit kumulatifnya sudah 200 Pak, dia sudah bersyarat golongan C, tapi kenapa masih merah? Itu Pak Bu, mungkin saja angka kumulatif itu belum mencapai 90% untuk unsur utama, karena mungkin unsur penunjangnya terlalu banyak. Itu kasus, ya. Jadi bisa saja kalau saya angka kredit kumulatif sudah tercapai, ya, tapi nyatakan belum lulus, masih merah, masih ditolak Pak OPA. Karena itu tadi komposisinya belum mencapai minimal untuk unsur utama 90%. Tuh ya. Nah jadi Bapak sekalian, kalau ada permasalahan seperti itu, kira-kira tolong dicek angka kreditnya seperti apa. Iya Pak ya, Bu ya. Di angka kredit kumulatif minimal untuk 300, ya. Dan ketika naik ke 3B itu harus ada angka kredit kumulatif tambahan, ya, sebanyak 50%. Nah yang dimaksud ini Pak, jadi misalkan sudah mencapai 156 bahkan, tapi dia belum bisa naik pangkat, ibu bapak cek, ya. Jadi angka kredit dari unsur utamanya minimal sebanyak 45 dan terdiri dari angka PKB untuk 3A itu tadi PKB-nya hanya memenuhi 3 angka kredit, dan AKPB pembelajaran atau bimbingan 42 angka kredit. Cek itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa masih merah? Ya, jadi mungkin saja unsur utamanya sudah 45, tetapi yang 45 itu semuanya di PBM. PD-nya belum ada, jelas itu tidak bisa naik. Atau misalkan PD-nya sudah terpenuhi 3, tapi PBM-nya baru 40. Ada misalkan 8 atau 7 di penunjang. Karena unsur utamanya belum 90%, ini pun belum bisa naik. Ya, jadi komposisi unsur utama dan unsur penunjang itu minimal unsur utamanya 90%. Jadi Bapak Ibu sekalian, lebih baik tidak ada unsur penunjang, tapi unsur utamanya terpenuhi minimal 90%. Jadi kalau Bapak Ibu tidak unsur penunjang, tapi unsur utamanya terpenuhi dan angka kredit kumulatif tercapai, tetap bisa naik pangkat walaupun tanpa unsur penunjang, karena unsur penunjang maksimal 10%. Begitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu lihat sendiri ya untuk golongan masing-masing ya. Nah jadi yang harus Bapak Ibu perhatikan untuk AKPKB ini wajib ada di Bapak sekalian.
Jadi untuk golongan 3A cukup dari media saya. Kalaupun Bapak Ibu mengajukan dari publikasi ini ada kain patik, itu tidak akan dinilai. Untuk golongan 3A karena belum diminta, ya. Pak, saya golongan 3A bikin buku bagus, gitu ya. Tapi belum bisa dinilai dulu, ya. Tapi Bapak sudah punya pengalaman sih, yang nanti dari 3B ke 3C sudah punya pengalaman menyusun buku, tidak masalah, ya. Oke. Nah, ada apa Bapak sekalian? Komposisinya, jadi pada umumnya teman-teman itu bertanya, jenis publikasinya apa yang bisa menilai? Nanti kita akan bahas mungkin sekilas, karena kalau kita bahas ini secara khusus waktunya lumayan ya Pak ya. Nah, jadi untuk publikasi dia maupun kajian normatif selama ini kita ini kan amat sangat ya fokus ke PTK dan PTK Bapak sekalian. Jadi kalau kita lihat Bapak sekalian dari golongan 3A, 3B memang belum dimintakan publikasinya, tapi dari golongan 3B ke 3C diminta sebanyak 4 angka kredit dan 6 angka kredit dari golongan 3C ke 3D untuk publikasi ilmiah dan atau kajian normatif. Jadi untuk 3B ke 3C itu 4 angka kredit, sementara dari 3C ke 3D itu diminta 6 angka kredit dari publikasinya dan kajian normatif. Jenisnya bebas ya, apapun boleh. Ya, tapi ketika kita melihat 3D, dari banyak yang bertanya, ya, keempatan ada persyaratan Bapak sekalian, harus ada minimal 1 publikasinya hasil penelitian itu, ya. Nah, jadi Bapak sekalian dimintanya nama kredit, tapi tadi Bapak Ibu misalkan bikin modul tingkat provinsi 3 ya 1,5 kali 3 sudah 4,5 ya. Kemudian bikin buku dapat 3 ya. Berarti sudah 6,5 ya, 7,5 malah. Nah, tapi Bapak Ibu sekarang posisinya golongan 3D akan perempatan. Angka kreditnya itu dari modul tingkat provinsi ada 3 4,5 plus buku 1 7,5 terpenuhi 6 angka kredit. Bisa naik kira-kira dengan 7,5 angka kredit tersebut. Syaratnya cuma 6. Naik pangkat kan? Naik. Awas Bapak Ibu saya. Belum dari golongan 3D ke 4 ada syarat, harus ada hasil penelitian. Iya Bapak. Siap Bapak. Bapak penting. Oke, jadi kalau sekalian dari golongan 3D ke 4 ada syarat, harus ada hasil penelitian. Tapi yang ingin saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa naik pangkat tanpa PTK. Ya. Paham maksudnya dulu? Paham ya? Jadi yang diminta itu bukan PTK Bapak sekalian, diminta itu hasil penelitian. Bapak Ibu pamit dipanggil. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak sekalian mohon diperhatikan, dicamkan. Dan nih Pak, publikasi ini yang maupun yang dapat ini Bapak Ibu bikin itu harus apik Pak. Masih ingat apik Pak? Apik itu ya. Asli nih Pak, asli. Jadi bikinan Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Apalagi Pak, P-nya perlu sesuai tupoksi kita. Saya menyusun bahkan diterbitkan lingkungan internasional Pak Bu. Judulnya analisis kinerja grup sekabupaten Ciamis. Bisa benar enggak? Saya pada situ Bu, atau sekarang nggak saya ini kepala sekolah menulis laporan hasil penelitian tentang kinerja guru SMA sekabupaten Ciamis, bahkan guru ekonomi. Yang satu tidak bisa dipilih Pak.
Tupoksi saya sebagai guru adalah di kelasnya. Kepala sekolah di satuan pendidikannya, gitu kan ya? Dan itu saya lakukan Pak, dicoba, kita tidak lulus karena tidak sesuai dengan tupoksi. Tidak perlu untuk saya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, penelitian jenis apapun, misalnya PTK, karena itu yang paling disukai oleh Bapak Ibu sekalian, harus sesuai dengan tupoksi kita. Jadi guru mata pelajaran ekonomi, PTK-nya ekonomi, penelitiannya tentang ekonomi, ya. Kecuali kayak inovatif. Nah, kayak inovatif itu ada empat macam, ya. Ada teknik 45, gitu ya. Ada bidang seni, teknik 45 dan teknik bebas saya. Tidak terikat dengan tupoksi. Kalau saya juga ekonomi, saya bisa menciptakan puisi, cerpen boleh untuk seni. Untuk CPG teknik 45. Untuk seni pun bisa menciptakan mesin lumpur, gitu ya. Kalau bisa. Tapi ketika membuat alat pelajaran itu harus sesuai dengan tupoksi. Ketika membuat alat peraga itu harus sesuai dengan tupoksi. Ketika menyusun kurikulum harus sesuai dengan tupoksi. Ketika menyusun soal di tingkat nasional itu harus sesuai dengan